Nama gue Kuang Kuang, nama asli gue Yanwar Faisal. Gue sehari-hari jadi Head of Field and Projects di Double Deer, sebuah agensi lah di daerah Jakarta Selatan. Sehari-hari ngapain aja? Sehari-hari gue sepedaan, gawe, sepedaan lagi. Oke Mas Kuang, dari kapan sih Mas Kuang tuh terjun di industri kreatif ini? Gua dari tahun 2013 atau 2012. Gua emang awal masuk kerja tuh langsung di agensi periklanan gitu. Oke. Terus abis itu udah sampai sekarang, dari 2013 sampai sekarang di situ-situ aja. Tapi gua tahun 2013 berarti gue agency itu sebelum tahun 2013. Soalnya tahun 2014 tuh gue pindah ke Afrika di Kongo. Kerja gue di sana, gue ajak istri gue, abis merit gue ngajak istri gue ke Kongo. Gue hampir 2 tahun tinggal di sana, kerja di restoran keluarga, restoran Indonesia gitu. Habis itu gue balik ke Jakarta, kerja di agensi lagi. Pas di Afrika situ Mas Kuang berarti pakai bahasa Inggris dong? Pakai bahasa Perancis. Lu sempat belajar local language di sana nggak Mas? Belajar. Ya pasti lu kalau ke satu negara pasti langsung local language yang brengsek kan. Boleh dicontohin nggak yang masih lu inget gitu? Oh, jigi-jigi. Jigi. Apa? Kalau mereka pagi saling nyapa kan, biasa kalau di Perancis kan bonjour, comment ça va gitu kan. Ya, Kayak apa kabar gitu loh gitu. Kalau di Kongo tuh Mbotiangge gitu. Apa kabar lu? Wa faso gitu. Iya gitu. Kakabian gitu. Oh, logatnya emang kayak gitu? Iya, ngomong gue pas baru pertama kali nyampe tuh gue takut banget di sana. Karena orang gede, tinggi, sama bau. Gue tau semua project lu berkesan, tapi ada nggak yang 1-2 tuh kayak, wah ini gue paling demen nih Kai, project ini? Project yang emang dari dulu gue jalanin sih, ada project itu yang kerjaannya setiap tahun, selama sepanjang tahun gue keliling Indonesia buat datang ke acara musik di daerah luar kota pokoknya. Oh tuh lu yang pegang? Iya. Oh, berapa tahun Mas? Ya 5 tahun sempet lah kayak begitu. Oh gile, 5 tahun tuh lama loh. Lama, 5 tahun. 5 tahun itu gue dateng, awal tahun itu gue keliling kota buat nyari anak muda kreatif. Habis itu kita kerjasama setahun. Habis itu mereka bikin proposal, ya udah habis itu selama setahun kita jalan bikin event bareng sama mereka gitu. Sampai sekarang sih terakhir gue ngerjain itu kotanya dari yang cuman 17 kota, sekarang sudah sampai 34 kota networkingnya. Udah sampai situ. Luar biasa. Keren banget. Kantor gue kan namanya Double Deer. Nah, abis gue bawa ke kantor, pada mulai ngeliat deh sepeda. Wah, main sepeda seru kali ya gitu kan. Udahlah, anak-anak kantor mulai 3 orang, 4 orang sepedaan. Terus ada temen gue juga nggak punya sepeda tapi pengen main sepeda. Kebetulan gue ada MTB juga, gue pinjemin. Kita pulang kerja tuh jam 7 malam. Karena masuknya kan kita jam 10. Jam 7 malam gue setelah dari Cipete. Itu belum corona Mas? Belum ada, belum corona, masih sepedaan malam setiap hari gitu. Udah seru-serunya udah bikin lah grup WhatsApp. Terus abis bikin grup WhatsApp, udah invite orang-orang semua. Sampai sekarang DDCC tuh member WhatsAppnya hampir 80 orang. Gue gak nyangka. Terus abis itu
corona. Masuk Corona, makin banyak lagi gitu, momentumnya pas gitu. Ada nggak ada orang yang main sepeda, gue akan harus tetap sepedaan gitu, karena gue harus lo udah jatuhnya kebutuhan gitu, bukan keinginan lagi. iya. Yang penting gue gerak gitu, gue terserah mau pakai sepeda apa, ya udah yang penting sepedaan minimal 30 menit sepedaan buat gue. Oke. Terus Grace tuh kenapa udah upload lagi sih mas sekarang? Grace itu ntar lu tanya narasumber yang satu lagi ya, yang agak gondrong tuh. Itu karena gue waktu pas corona gue cabut ke Bali. Gue cabut ke Bali karena kerjaan gue di lapangan gitu. Terus gue mesti di rumah, gue nggak bisa, gue cabut ke Bali. Itu mungkin salah satunya. Yang bikin semangat anak-anak tuh kendor. Tapi sebelum gue berangkat ke Bali, gue udah banking konten dulu di Grace waktu itu, udah syuting. Udah nge-stop ya? Udah. Tapi tetap semangatnya. Ya tetap. Nah, bukan narsum yang itu ya? Iya salah satunya. Salah satunya. Ini jadi take out yang ini. Mas Kwang tuh sempet nge-share story Mas Kwang yang lo itu sakit jantung segala macam, terus lo menceritakan itu kan. Boleh diceritain singkat padat dan jelas nggak mas dari proses kenapa lo bisa kena itu sampai akhirnya lo? Mungkin waktu itu lagi ada festival musik di Bali, itu kerjaannya lagi lumayan bikin stres sih gitu. Di satu sisi mungkin gaya hidup gue yang dulu baru ngumpulnya sekarang nih penyakitnya gitu. Jadi pas di Bali gue tahun 2019 gue serangan jantung. Habis itu gue di Bali selama sebulan. Harusnya gue di Bali itu pasang ring, tapi gue nggak mau, gue maunya operasi karena saudara gue ada dokter di rumah sakit pusat di sana. Dia bilang udah lu pasang ringnya di Jakarta aja, jangan di sini, dia bilang gitu. Ya udah akhirnya gue ikutin arahan dari dia. Tapi gue balik dari Bali setelah sebulan gue pas kena serangan jantung itu untungnya gue masih hidup karena dokter bilang jantung gue cuma berfungsi 30%. Waduh. Dokter bilang, kok masih hidup gitu? Emang segitu parahnya ya dok? Gitu. Ini udah parah banget gitu, apalagi kamu umurnya masih 33 apa 34 gitu. Habis itu ya udah akhirnya gue jaga makan, gue pulang ke Jakarta naik dijemput pakai mobil dari Sidoarjo, dari tante gue ngirim mobil ke Bali dari Sidoarjo, terus dari Bali gue ke Sidoarjo lagi naik mobil. Kecepatannya tuh di mobil gue cuma boleh di bawah 40 km per jam. Berarti udah kritis, mobilnya pelan gitu. Pelan. Itu anak istri gue nyamperin ke Bali gitu. Akhirnya gue pulang gue sama anak istri gue ke Sidoarjo. Jalannya pelan banget. Abis itu di Sidoarjo nginep dulu 2 hari atau 3 hari gitu, karena gue emang gak boleh capek. Abis itu gue Jakarta, masuk ke kantor, ngasih tahu gue mau operasi. Abis itu besokannya gue langsung masuk ruang operasi, pasang ring gitu. Udah setelah pasang ring, besok pasang ring tuh operasinya harusnya cuma harusnya 1,5 jam, tapi gue 3 jam karena ternyata sumbatan gue ada lagi gitu. Tapi sebenarnya harusnya dipasang 2 ring karena di sumbatannya itu ada di jantung yang kanan sama kiri gitu. Gue nggak tahu ya, bilik kanan bilik kiri atau serambi kanan serambi kiri, ya itulah apa namanya gitu kan. Terus dokternya akhirnya gue sempet stres lagi tuh di ruang di ruang operasi. Kenapa? Karena kan gue pas gue pakai BPJS nama gue pasti masukin yang keluar nama orang. Oh, beda data. Gue masih inget namanya Abdul Murad tuh, gue nggak tahu itu siapa. Terus pasang ring, 1 ring itu harganya 90 juta. Pas di meja operasi dokternya bilang, Pak, ini harus pasang 2, Pak. Puyeng lah gue. Ya udah panggil istri saya aja, gue bilang. Istri gue masuk.
dokter yang ngasih tahu kan, ini harus pasang 2 ring Bu. Oh ya udah mau gimana, udah meja operasi juga gitu. Oh ternyata pas habis di ini lagi dipertimbangkan, dokternya diskusi, udah 1 aja nggak apa-apa gitu. Kenapa 1 aja nggak apa-apa? Karena sumbatan yang 1 lagi yang di sebelah kiri itu emang jalan buntu gitu, nggak dipasang ring pun nggak apa-apa gitu. Ya udah habis itu besokannya gue check up, terus seminggu kemudian gue check up, dokter nanya, lu udah ngapain aja? Enggak dok, bed rest gitu kan. Ngapain lu bed rest, lu udah pasang ring, lu harus 10 kali lebih fit dari kemarin-kemarin. Ya bener dok, iya bener gitu. Lu olahraga lah, lari kek, sepedaan gitu. Wah sepedaan enggak lah gitu gue pikir kan. Ya gue lari nggak enak. Akhirnya gue beli sepeda lipat gitu. Sebelumnya gue dipinjemin dulu sepeda road bike Look yang apalah gue nggak tahu itu. Gue pakai nggak enak gitu kan. Karena keras banget bantingannya gitu. Pikir gue tuh kan sepedaan santai gitu. Udah pas abis beli sepeda lipat Element Pikes dulu gue beli. Nanya-nanya gue beli Element Pikes abis itu karena nggak sanggup juga kan beli Brompton. Dan nggak tahu juga gue sepeda apaan aja sih gitu, nggak tahu gue. Lu niatnya olahraga aja ya? Olahraga, gue niatnya olahraga bukan buat gaya-gayaan. Sepedaan pertama dari rumah di Fatmawati, gue pikiran Blok M Asik. Blok M, set. Nyampe Blok M nggak ada capeknya gue, nggak berasa capek. Udah lagi. Jalan lagi set, goes deh nggak jalan. Iya, Kalau jalan temen gue tuh ada jalan dari Depok ke Senayan. Iya, terus. Goes, akhirnya nyampe FX gue puter ke Plaza Senayan, sampai Plaza Senayan gue berhenti, gue video call bini gue nangis. Gila gue gak nyangka nih gue bisa sampai kuat sampai sekarang, gue bilang gitu. Oh lu terharu, lu kuat. Terharu gue nyampe sepedaan ke FX. Dari rumah gue ke FX tuh 7 kiloan. Dari gak pernah olahraga sebelumnya? Olahraga paling futsal, tapi itu zaman kuliah dulu. 2004 gue kuliah. Berarti hitungannya lu kuliah lah, kuat lah mas. Dari lama olahraga langsung. Iya, itu dia. Dan ternyata katanya kalau habis dipasang ring lu rasanya tuh kayak 10 tahun lebih muda. Peredaran darah lancar apa gitu-gitu. Iya, tapi setiap hari gue harus konsumsi obat seumur hidup. Sebulan 2,5 juta. Allah, pusing gue. Makanya kalau main berapa harga outfit lu, ayo kita telanjang. Gue 120 juta gue telanjang. Oh, jadi pas hari Mas Ko harus minum obat? Minum obat, pengencer darah, apa. Biar berfungsi dengan baik siringnya itu? Si darahnya, sebenarnya masalahnya tuh di darah. Sumbatan, kita makan kotor, lemak. Lemak-lemak itu lama-lama nempel sumbat. Dipasang ring, dibikin gitu baru lah. Iya, loncer. Kayak lu. Sepeda banget. Cen. Ya, kena lo kawan. Iya, kita malah gitu aja. Tuh lihat tuh, papa nggak pegang. Gua merit itu kan tahun 2013 itu. Gua pindah ke Afrika, gua nahan kan, gak usah punya anak dulu lah, kita cari duit dulu di sini, karena kan lumayan lah gaji di sana dan keadaan negaranya pun nggak memungkinkan untuk gua punya anak. Kenapa? Satu, rumah sakit nggak memadai, internasionalnya itu rumah sakit, ekspatriatnya kita di situ, rumah sakitnya tetap nggak ada yang memadai gitu. Tuh ya 5 tahun gue nungguin itu anak gitu. Gue sampai udah cek, bini gue cek gitu kan ke rumah sakit, nggak ada masalah gitu. Akhirnya waktu itu kita liburan ke Jepang, gue sama bini gue berdua liburan ke Jepang. Habis itu udah pulang-pulang positif.
hamil Aceh. Aceh. Berarti Aceh diproduksi di Jepang. Iya. Wah, keren banget Arsenio kan. Iya, makanya namanya Arsenio Benjamin Faisal. Kenapa, Mas? Emang gak ada Jepang ya. Benjamin itu karena gue orang Betawi, gue suka banget sama Benyamin Sueb. Ya. Ini Benyamin ini udah harus lah. Oh. Ada dalam keluarga gue lah. Benyamin. Suka banget. Suka. Benyamin, Komeng. Kenapa, Mas? Ya, lu aneh aja kalau lu gak suka dia. Udah sebuah hal yang gak perlu dipertanyakan di dua orang itu tuh. Ada nggak sih ke depannya tuh mimpi-mimpi Mas Kong yang sampai sekarang tuh Mas Kong belum wujudin? Mimpi hidup gue gak punya acuan mimpi, gue gak punya target. Mungkin itu gak bagus ya, tapi iya itu gak bagus, lu gak punya target itu. Hidup lu terlalu santai gitu loh. Tergantung orangnya sih, Mas. Terlalu santai gitu. Gue bukan mau neko-neko ya. Menurut gue udah hidup cukup bahagia dengan gue masih bisa hidup sekarang. Gue punya anak, punya istri gitu. Itu yang bisa bikin gue semangat untuk tetap hidup setiap harinya gitu loh. Gue kerja ya buat mereka gitu loh. Tapi gue juga nggak mau yang kerja gila-gilaan sampai gue nggak punya waktu buat mereka, karena gue nggak tahu waktu gue tuh sampai kapan untuk mereka gitu. Mereka sangat berarti lah, keluarga itu nomor satu. Berarti bisa dibilang lo nih family man juga ya? Gue nggak ngerasa family man karena mungkin emang udah gue begitu aja gitu sama keluarga gitu. Terus boleh di-share dong, Mas, lesson learn-nya dari yang lo sakit sampai lo bangkit tuh buat generasi muda kita tuh apa? Ya gue gak perlu ada yang lu olahraga aja sih. Olahraga sama makan harus dijaga gitu. Olahraga, makan dijaga ya. Lu mau hidup lu begajulan pas muda ya nikmatin aja emang masanya gitu. Jangan sampai lu nggak ngerasain dunia itu nikmat banget gitu loh. Ya lu udah ngerasain udah cukup gitu kan. Kayak sekarang dulu gue makan jeroan setiap tengah malam gitu, nasi uduk tengah malam ya udah tahu rasanya gitu. Sekarang ya udah makan yang emang bener-bener buat support ke badan gue aja, yang bisa diterima sama badan gue gitu. Oke. Kedepannya lo mau sepedaan jauh-jauh kayak Audax lagi? Gua kayak Audax buat gua udah cukup. Lo yang cukup Jogja ya? Jogja cuma 100 kilo. Cuman sambil banget cuma 100 kilo. Ya Audax kan 100, 200, 400 sampai 1000 gitu. Ya gue paling minimalnya lah. Buat gue dapetin medali yang satu itu aja udah cukup banget gitu. Karena gue main sepeda heart rate gue harus tetap dijaga di 154 max. Nggak boleh digeber, boleh digeber paling 160, 170, tapi lu kan nggak mungkin ngegeber terus. Enggak kalau Pak. Iya, makanya itu yang ya udah sepeda santai aja, yang penting gerak, keringetan, kena matahari udah. Nggak pakai backsound nggak masalah, tapi lu masalah buat gua.